Apa sih sebenarnya yang jadi batasan keperawanan? Itu small tissue with big issue. Banyak yang sengaja melakukan oral sex atau bahkan petting karena mereka masih mempertahankan keperawanannya itu. Keperawanan adalah selaput darah yang masih utuh. Selaput darah yang masih utuh dan penetrasi penis ke vagina. Padahal itu adalah batasan keperawanan yang udah entah zaman kapan tahu gitu. Banget nih di grup BBM gue. Pantes dari tadi nggak nengok, nggak ngapa-ngapain. Jadi gini, dari kemarin tuh kita ngobrol nih, grupnya ibu-ibu semua nih ceritanya gitu. Belum diundang ya. Belum ibu-ibu ya. Ini ya ibu-ibu. Jadi katanya gini, mereka tuh punya masalah ketika mereka lagi pengen nih untuk minta sama suaminya tuh agak malu gitu loh. Tapi kenapa bagus sih? Pengen, masa ada beberapa ibu-ibu yang sama sekali nggak pengen. Yang gini, yang penting kalau gue udah kasih sekarang ke suami gue, artinya tenang 3 hari lagi. Nah, jadi kalau yang ini masih lebih baik. Oke. Jadi kalau yang ini kan masyarakat kita masih cenderung apa ya? Ini boleh buat perempuan, ini nggak boleh buat perempuan gitu. Sebenarnya apa memang harus laki-laki yang minta duluan gitu kalau berhubungan soal seks gitu? Nah, inisiatif seks itu seringkali bukan dipersalahkan, kayaknya itu jadi kewajibannya laki-laki yang harus menginisiatif seks kan. Salah satunya ini disebabkan karena film porno juga sebenarnya. Jadi kalau di film porno itu kan memang orang jadi mempertanyakan kenormalan seksualitasnya dia. Jadi seringkali di film porno kan kayaknya lu colek langsung gitu kayaknya luar biasa. Jadi seolah-olah kalau gitu laki-laki memang harus selalu begitu gitu kan ya. Orang selalu berpikiran seperti itu. Tapi mana ada yang dicolek langsung kan? Yang ada dicolek langsung bacok. Senggol bacok. Ngaran juga. Gitu. Benar. Jadi salah satunya sih sebenarnya ada yang namanya alasan sosiobiologi gitu ya. Itu bahasa kerennya. Jadi kan gini, sperma itu dia nyemprot jutaan gitu ya, segitu banyaknya dia nyemprot. Nah waktu dia nyemprot akhirnya ketika semen itu mengandung jutaan sperma, terus yang dipilih cuma satu kan gitu untuk bisa membuat terjadinya kehamilan. Nah itu juga menunjukkan kenapa laki-laki harus agresif kan. Jadi memang a bit normal kalau laki-laki yang sering mulai duluan. Secara biologis memang ada biologis, dorongan itu. Badannya mereka udah seperti itu. Itu juga yang waktu lagi gue sempat ngomong begini sih di sidangnya Ariel Peter Pan waktu itu kan, dengan kesempatan ini gue bilang sebenarnya ya bapak-bapak hakim yang terhormat gitu, bahwa kalau misalnya orang itu laki-laki itu bisa monogami, dia perjuangannya 2 dan 3 kali lipat lebih keras sebenarnya dibandingkan perempuan. Tapi bukan alasan berarti oke, gue boleh cheating karena sperma gue membuat gue jadi aktif kan gitu kan ya, nggak boleh juga gitu. Itu kan pilihannya. Nah sementara si perempuan kan gini, telur itu dia cuma sebulan sekali. Dia jalan dari tubuh fallopi, nempel ke rahim, terus di situ dia menunggu
Nah, dia menunggu, terus nanti baru begitu ada serbuan jutaan sperma itu dia memilih satu, gitu kan, baru terjadi pembuahan. Itu juga yang membuat kenapa lebih banyak perempuan secara sosiobiologis cenderung menunggu, gitu. Oke, tapi kan kalau kita bicara zaman sekarang nih ya, kayaknya udah perempuan dan laki-laki setara. Kita nggak merasa, harusnya nggak merasa malu gitu untuk meminta, apalagi ketika kita berhubungan dengan hubungan seksual antara suami dan istri. Halo, gitu udah tinggal serumah 24 jam. Terus kita kasih kode-kode gitu, udah kedip-kedip bulu mata. Ini nggak ngerti-ngerti gitu loh gimana nih. Apa memang perempuan harus nunggu? Enggak sih, sebenarnya perempuan tidak harus menunggu, tapi ya namanya juga sudah segitu banyaknya mitos yang ada di Indonesia sehingga apalagi dengan banyaknya film porno, jadi kata orang kalau perempuan minta duluan itu kok kayaknya nggak oke, nggak etis, padahal sebenarnya perempuan dan yang paling parah adalah ini membuat perempuan jadi tidak bertanggung jawab terhadap keterangsangan seksualnya gitu. Jadi kalau sering kali nih misalnya tuh di website gue di www.zoyaamirin.com sering tuh surat-suratnya gini nanyanya, Mbak Zoya, saya tuh katanya orang-orang seks itu enak. Mbak Zoya juga kalau ngasih ceramah bilangnya seks itu enak, makanya harus bertanggung jawab, makanya harus hati-hati begini begitu. Seks itu nggak enak kok Mbak. Oh ya, kenapa? Buktinya pasangan seksual saya nggak bisa ngapa-ngapain Mbak. Terus begitu suami saya nggak bisa menyenangkan saya tuh. Tunggu, saya mesti tanya dulu, Anda tahu nggak bagian terseksi di tubuh Anda tuh di mana Mbak, gitu kan? Terus dia yang nggak tahu, harusnya cowok saya dong yang ngasih tahu saya, you know? Terus, jadi dia sendiri sebetulnya nggak tahu apa yang dia mau explore, apa yang dia banggakan dari tubuhnya. Ya, kan kasihan, masa cowok-cowok mesti dikasih GPS, maksudnya G-spot positioning system. I'm just kidding. Oke. Sebelum ini gue balas dulu ya. Iya, informasi tahu dia ya. bertanggung jawab lah terhadap keterangsangan dan seksual kamu. Jadi kita kan juga seneng kalau nggak bisa multiple orgasm. Oke. Udah. Terus dia bilang apa? Oke, baiklah, nanti malam langsung minta duluan. nggak pinjem pecut lo cetar gitu. Kayaknya perlu tuh. Sebenarnya sih nggak apa-apa bilang sama dia, minta aja lah duluan. Karena gini, mungkin juga ada sih yang namanya kayak itu loh, Shan, fear of success gitu. Ada ini laki-laki ke perempuan kan. Soalnya ada temen gue nih, dia tuh cantik, pintar gitu, terus sukses, pokoknya posisinya tuh di di perusahaan tuh udah oke lah gitu. Tapi kok kayaknya malah jadi susah cari pacar ya. Nah, ini juga keren nih. Satu kali gue sedang menunggulah di bandara ya, dan ini benar-benar gue sampai speechless mendengar dua orang laki-laki gitu. Dan kalau misalnya kalau dari omongannya mereka sih kayaknya posisi mereka lumayan lah, manajer ke atas gitu ya. Terus atau mereka bilang gini, dia sambil ngelihat foto cewek-cewek cantik gitu di di koran gitu, terus dia bilang gini, oh ini keren ya, tapi ya dia bilang gini, cewek-cewek kayak gini sama kayak dia menyebutkan lah nama seseorang di kantor yang mereka berdua langsung yang wah, lo tau dong muka cowok-cowok yang langsung wah yang kayak gini nih. Terus kita bilang gini, tapi lu, dia tanya gitu nih, salah satunya nanya, lu mau nggak kalau itu pacaran sama dia kalau lo belum punya pacar? Enggak, Bu. Lu mau nggak? Enggak juga. Terus gitu kan, apa? Nah, gue langsung merapat dong, wow, gitu langsung nguping, kan? udah wow. Terus dia gitu bilang, dia pinter banget ya tuh orang. Terus kayak gini-gini lagi, waktu kita lagi meeting apa gitu, meeting managers gitu ya. Terus dia tuh bisa ngasih ide gini-gini, semuanya tuh kayaknya tuh positif. Tapi begitu sampai, lu mau nggak pacaran sama dia? Enggak. Terus gitu, gue langsung sangat rasa-rasa gue pengen samperin, Mas, why gitu kan. Orang kan selalu bilang kalau mereka ingin perempuan yang cantik, kayaknya pintar, sukses gitu. Tapi ketika ada di depan mata juga kayaknya nggak mau disamperin. Kalau itu yang membuat perempuan kenapa suka ada fear of success gitu, ketakutan untuk menjadi sukses. Karena wanita-wanita yang sukses kayak begitu cenderung memang mengintimidasi si pria. Jadi jelas-jelas pria itu terintimidasi karena dia bilang gini, coba lu bayangin ya, kalau lu punya pacar sepinter dia, lu punya pacar sesukses dia, terus lu nggak sukses, lu diinjek-injek nggak? Tapi gini, si cowok itu mengintimidasi sama terintimidasi kan beda. Artinya kalau perempuannya memang tujuannya mengintimidasi, memang itu mungkin akan jadi hal yang beda gitu. Tapi kalau nggak ngapa-ngapain, diem aja nih, nggak ngapa-ngapain, belum ngapa-ngapain gitu. Sudah terintimidasi itu kan ya gimana ya? Hampir semua cowok kayaknya memiliki gender issue ini gitu ya. Jadi tidak, kalau misalnya dia cukup punya confidence gitu, saya misalnya
kayak pembicara mereka itu, kalau mereka cukup confident sebenarnya mereka harusnya tidak merasa terintimidasi gitu, seperti yang lu bilang. Dan banyak sekali perempuan yang menahan diri untuk tidak sukses, misalnya untuk naik jabatan dan segala macam, kayak misalnya ngelihat film Kashmir Mafia, Sex and the City gitu. Ada berapa banyak sih mereka mencoba untuk oke deh, gue nggak mau naik cepet-cepet supaya gue menunggu dulu. Ya terutama sebenarnya kalau yang udah punya suami ya, gitu. Kalau mungkin masih single dia kejar terus gitu. Tapi kalau udah punya suami kadang-kadang dia lihat kalau mau naik sekarang nanti suaminya kelewatan gitu. Atau enggak dia nanti mesti dia pindah. tersinggung atau Bener. gimana. Atau nggak mesti pindah tempat kerja, masih ngerti. Tapi jangan salah, fear of success itu lebih banyak ternyata dirasakan oleh perempuan sukses dan single gitu. Jadi karena ketakutan tidak dapat pacar dan sebagainya, terus kadang-kadang ada jokesnya kan bahwa statistiknya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Jadi kalau itu maksudnya jangan jual-jual mahal amat deh gitu. Kan itu bukannya playing hard to get gitu kan si perempuan ini. Bayangkan perempuan pada zaman sekarang gitu, maksudnya well you're single Shan gitu kan, and you're beautiful gitu, how do you feel gitu kalau misalnya ketemu orang yang tiba-tiba kayaknya lu belum ngapa-ngapain juga dia sudah terintimidasi dengan image lo, dengan semua yang lu. Iya, kalau memang ada yang kayak gitu ya memang dia nggak berarti gitu, maksudnya ya nggak perlu lah gitu. Gue Kayaknya juga dari gitu. exactly gitu. What would you do gitu if somebody else like yang dibicarakan sama cowok itu adalah lu misalnya. Nih ada orang dia deket gitu sama lo ya, yang wah Chantal tuh begini, Chantal tuh begitu, kayaknya wah idola banget gitu. Tapi kalau lu bisa pacaran sama Chantal, terus kalau Chantalnya mau, lu mau nggak? Enggak. Terus Ya itu juga nggak mau dong. juga nggak mau kan, nggak reciprocal sekali gitu. Ini sering banget kayak begitu. Ada satu mahasiswa gue, dia tuh bagus sekali ya, IPK-nya tuh bisa 4 dan dia bisa cum laude sebenarnya. Dan dia pacaran sama cowok yang nggak terlalu smart juga gitu, Shan. Cuma nggak bisa lulus bareng-bareng karena nih cewek lulus duluan. And you know what happened? Di tengah-tengah skripsinya dia udah tinggal bab terakhir, dia tiba-tiba dia pause gitu ya buat 1 semester. Dan dia rela nggak cum laude karena dia bilang gini, soalnya aku nggak tega mbak, nanti kalau aku nggak wisuda bareng sama dia kan dia sedih. Besoknya putus. Nih, Oke. dia bilang udah kodratnya gue sebagai perempuan nunggu. Udah kodratnya gue juga gitu. Ini sebenarnya pertanyaan yang gue selalu bingung. Kodrat itu apa sih sebetulnya? Karena ketika bicara kodrat gitu ya, pernah gue bahas juga di Twitter gitu. Mereka jawabnya adalah kodrat perempuan adalah untuk untuk hamil dan melahirkan gitu. Sementara kita tahu nggak semua perempuan bisa untuk hamil dan melahirkan. Jadi apakah artinya perempuan yang nggak bisa hamil dan melahirkan bukan perempuan gitu kan, aneh gitu. Lu nggak cukup perempuan kalau lu nggak melahirkan gitu, kalau Terus lu nggak atau jadi. kodrat sebagai ibu rumah tangga. Terus kalau yang nggak memilih sebagai ibu rumah tangga, terus dia bukan perempuan. Ya, terus kalau kayak Siapa kita dong? mau kerja kita bukan Jadi-jadian. perempuan gitu. Sebenarnya masuk apa jadi-jadian kayaknya. Iya benar, banyak banget orang yang selalu berpikir mengenai kodrat gitu, kayak kodrat itu kayaknya jadi mempersempit peran-peran gender kita. Kan sebenarnya kita tuh punya gender role, peran-peran gender gitu. Peran gender itu adalah peran yang sudah terlahirkan, adalah harapan masyarakat terhadap genital lo gitu. Begitu keluar melahirkan nih ada vagina, langsung dibungkus kain pink. Terus dari itu dikasih boneka. Kalau misalnya dia main yang mobil-mobilan dan sebagainya, terus tiba-tiba langsung jadi aduh kemainan laki-laki, terlalu maco gitu kan ya. Terus kalau laki-laki tiba-tiba dia iseng-iseng main-mainin Barbie-nya gitu atau mainin panda-pandaan, terus langsung stres semua orang, udah kayak dia bakal jadi gay lah apalah gitu ya, semua isu-isu itu. Sebenarnya simple bahwa kita kalau kita ngomong kodrat yang tadi dibilang sama lu di Twitter dan disambung sama semua orang, itu kan sebenarnya adalah peran gender gitu, bukan kodrat gitu. Kodrat itu sebenarnya adalah nih loh, lu tuh dilahirkan sebagai perempuan, apapun yang dilahirkan dengan keperempuanan lu, seperti lu menstruasi setiap bulan gitu ya, itu sudah keadaannya memang seperti itu, bahwa kita berovulasi sebulan sekali gitu, kita keterangsangan kita relatif memang lebih seperti itu secara sosiobiologi. Kenapa kita punya kecenderungan menunggu, tapi bukan berarti kita nggak mau ambil inisiatif dalam hubungan seksual. Itu kan yang namanya kodrat gitu, tidak menyalahi keperempuanan elu gitu. For instance, aduh gua bete, kenapa sih gue mesti mens, gue operasi aja deh supaya nggak mens, itu kan nyalain kodrat. Tapi kalau misalnya tugas perempuan adalah sebagai ibu menjaga anak-anak gitu. Terus kalau anak-anaknya
ternyata mungkin nilainya jelek atau misalnya dia Salah ternyata agak ibunya sedikit nih, nggak ngurusin, salah gitu. ibunya, sementara bapaknya Nggak ikutan disalahin. bikin padahal Ikutan kan bikin. Biasanya bapaknya kan kalau misalnya itu harus membiayai begini begitu gitu. Jadi itu sebenarnya gender role atau peran-peran gender itu orang sering ngegabungin itu sama kodrat, padahal itu two different things gitu. For instance, apakah seorang pria ketika dia tidak mampu, misalnya kan apa sih harapan buat pria mesti bisa benerin mobil gitu ya? nggak semua bisa. Nggak semua bisa. Terus kalau Dan misalnya nggak semua pria tahu jalan. Penting. Iya kan? gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba misalnya gue pengen pacaran sama cowok yang tahu jalan, begitu karena gue merasa bahwa semua cowok gitu kan kemampuan spasialnya harusnya lebih tinggi daripada pria, daripada wanita, terus dia nggak tahu jalan, depresi lah gue kan pasti yang, kenapa kok bisa nggak tahu jalan, gue nggak mau pacaran. Itu kan bukan kodratnya dia sebagai laki-laki gitu. Kodratnya dia sebagai laki-laki adalah nih dia terlahirkan sebagai laki-laki, spermanya bereproduksi per beberapa jam sekali sehingga dia relatif mudah terangsang, dan keaktifan spermanya itu membuat dia jadi lebih lebih agresif gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin kodrat udah jelas ya. Biology. Apa yang biologically memang nggak bisa Lu kita terlahir ubah, demikian, terlahir iya. seperti itu. Tapi kalau kita bicara gender artinya memang untuk setiap daerah, setiap negara, setiap kebudayaan ini akan berbeda-beda. Kalau misalnya kita mau ngomong gitu ya bahwa gak bisa kalau mau dilamar harus laki-laki yang melamar perempuan. Kita punya daerah Minang loh yang matriarkal bukan patriarkal. Nah kayak gitu peran gendernya gimana? Kalau misalnya perempuannya dari Minang lalu laki-lakinya dari daerah lain, ketika mau menikah itu juga ribet kan? Gak bisa, kodratnya itu. Nah kodratnya orang Minangkabau, perempuan harus melamar, sementara kodratnya dari daerah lain misalnya taruhlah Jawa gitu ya, itu atau orang Batak yang melamar harus laki-laki, ada dibeli, ada maharnya pula dan sebagainya. Terus nanti kodratnya siapa dong yang benar kalau kita ngomongin kodrat, padahal itu adalah gender role atau peran gender. Itu sekali lagi gak boleh disamain sama kodrat. Kodrat itu adalah kita terlahir sebagai apa, sebagai perempuan, peran-peran biologis kita seperti itu, Termasuk yang memang secara biologis nggak bisa kita lakukan. Gitu. Nggak bisa. Ada yang memilih untuk nggak hamil karena memang pilihan hidup, Iya. tapi ada yang memang nggak bisa hamil karena alasan medis. Bukan berarti dia tidak perempuan. Nah, exactly yang Chantal bilang tadi itu persis yang dikatakan bahwa ketika dia nggak bisa hamil itu adalah hak reproduksi. Perempuan aja ketika dia dihamili oleh pacarnya atau pemerkosa gitu, dia tuh boleh menikahi atau tidak menikahi pria yang menghamili dia. Ya kalau perkosa yang nggak dinikahi lah. Asik. Senang sesuatu yang ngilu. Kayak motong mobil bros.